Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahulawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan Bahulawean pada diri Sedayu. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Sedayu melangkah keluar dari kamarnya dengan gontai. Meski sepanjang malam berada di dalam kamar, namun ia nyaris tak bisa tidur. Pikirannya terlalu penuh dengan segala macam persoalan. Lelah dan jenuh, akhirnya ia pun memutuskan keluar dari kamarnya untuk membuat secangkir teh panas. Mungkin bisa sedikit meredakan sakit kepala yang terasa menusuk-nusuk. "Mau kemana, Mbok?" tanya Sedayu saat melihat Nyi Suti sudah berpakaian rapi di dapur. "Mbok mau pulang saja, Nak. Tidak ada lagi yang bisa Mbok lakukan di rumah ini. Toh tak ada lagi Farida yang perlu Mbok jaga," jawab perempuan itu pelan. "Mbok mau teh?" tanya Sedayu, seolah mengabaikan ucapan Nyi Suti. Perempuan itu mengangguk. Sedayu membuka lemari dapur dan menyiapkan 2 cangkir teh. "Lebih baik Mbok di sini saja menemani aku. Setidaknya sampai siswa pulang nanti," ujuk Sedayu. Ia meletakkan 2 cangkir teh buatannya di atas meja makan. Kini mereka duduk berhadapan. "Kasihan siswa nanti kalau pulang. Tak ada yang menemuinya di rumah, Nak," jawab Nyi Suti. "Pasti siswa sudah tahu kalau Mbok masih di sini bersamaku. Ia pasti akan menyusul kemari." Nyi Suti terdiam mendengar alasan Sedayu. "Iya, Nak. Tapi kan Mbok punya rumah sendiri. Lebih baik Mbok pulang dan bersih-bersih dulu. Nanti mungkin beberapa hari lagi Mbok akan kembali kemari." Entah apa yang membuat Nyi Suti bersikeras untuk pulang. Sedayu pun tak berminat membujuknya lagi untuk tetap tinggal. Malah sejujurnya, ia sedang enggan berbicara dengan siapapun untuk saat ini. Perasaan duka karena kehilangan Warto, serta persoalan Farida yang bertubi-tubi menghantamnya, membuatnya hanya ingin mengurung diri di dalam kamar, hingga jiwa dan raganya terasa lebih baik. "Baiklah kalau itu mau Mbok. Tapi seandainya Mbok ingin berkunjung atau tinggal di sini lagi, aku selalu menerima Mbok dengan senang hati. Hati-hati ya Mbok," pesan Sedayu. "Sampean juga hati-hati ya, Nak," balas perempuan itu sembari memeluk Sedayu dengan erat. Pagi itu di rumah Ki Sutopo sudah tampak kesibukan dadakan. Acara pernikahan yang dipercepat membuat pertunjukan wayang yang sedianya akan digelar minggu depan akhirnya dibatalkan. Ki Sutopo tak ingin menunda-nunda lagi pernikahannya dengan Farida. Ia khawatir gadis itu akan berusaha melarikan diri lagi. Pun meski demikian, Ki Sutopo tetap bersikeras mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya untuk datang. Di sebelah rumah sudah ada seekor sapi dan 3 ekor kambing
yang sudah disembelih dan siap diolah. Di dekat kebun dibuat semacam dapur. Para perempuan berkumpul di sana untuk menyiapkan bumbu untuk mengolah hewan sembelihan itu. Para lelaki mendirikan tenda dan menata meja kursi untuk menyambut para tamu undangan. Para remaja membuat hiasan dari janur kuning untuk membuat umbul-umbul dan menghiasi rumah. Ki Sutopo sibuk kesana kemari memberi perintah, sedangkan Farida, sang calon mempelai perempuannya, hanya duduk di atas ranjang, mengurung diri di dalam kamarnya. Mata gadis itu memerah dan sembab karena terlalu banyak menangis. Ki Slamet yang ikut sibuk untuk membantu di luar, sesekali masuk ke kamar itu untuk menengok keadaan sang putri. Nyi Gati berusaha membujuk Farida untuk makan. Seorang tukang rias, perempuan paruh baya yang berdandan menor pun berusaha untuk membujuk Farida agar tersenyum. "Jangan cemberut terus, Nduk. Ini kan hari pernikahanmu, jadi kamu harus ayu dan mangklingi. Jangan nangis terus. Matamu sudah merah dan bengkak itu loh. Nanti susah dirias," bujuk tukang rias itu. Perempuan itu tampak mulai jengkel karena riasannya sama sekali tak mampu mengubah suasana hati Farida menjadi lebih ceria. Bujukan itu memang sama sekali tak mempan. Farida membiarkan saja tukang rias itu mendandani wajah dan menata rambutnya. Ia tak ingin menatap cermin untuk melihat hasilnya. Sedikit pun ia tak peduli. Ingin rasanya ia berteriak kepada semua orang di rumah itu, mengumumkan kehamilannya agar Ki Sutopo membatalkan pernikahan mereka. Namun, ia juga takut bila sampai hal itu membuat lelaki itu murka dan memicunya untuk menganiaya kedua orang tua Farida. Ia juga tak ingin mempermalukan ayah dan ibunya. "Tapi, sampai kapan kau akan merahasiakan kehamilanmu, Farida?" tanya hati kecilnya. "Entahlah, mungkin sampai aku menemukan cara untuk kabur lagi," jawabnya kepada diri sendiri. Hari semakin siang, para tamu mulai berdatangan. Mereka menyalami Ki Sutopo dan penasaran ingin melihat sang mempelai perempuan. Namun Farida tak kunjung keluar dari kamarnya. Ki Sutopo yang geram bergegas menghentakkan kakinya menuju ke kamar Farida. Ia memandangi Farida yang duduk melamun saja dengan tatapan kosong. "Ayo cepat keluar, salami para tamu, jangan bikin aku malu," sembur lelaki itu. Tangannya mencengkram lengan Farida dan menariknya untuk bangkit. Nyi Gati menundukkan kepala menahan tangis saat melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Farida menoleh hampa kepada sang ibu. Tanpa berkata apapun, ia bangkit dan menurut saja saat Ki Sutopo menggelandangnya ke ruang depan untuk bertemu penghulu. Sebentar lagi, proses ijab kabul akan dilaksanakan. Farida tak lagi membangkang. Ia sudah benar-benar pasrah dan putus asa. Perlahan air matanya pun menggenang, mengaburkan bayangan siswa di pelupuk matanya. Lelaki itu kini hanyalah tinggal menjadi kenangan masa lalunya. Puluhan pasang mata di ruang tamu itu seakan mencengkram tubuh Farida
membuatnya sulit untuk bernapas. Meski sudah tak terbilang berapa kali ia menikah, namun setiap pernikahan Ki Sutopo akan selalu mengundang keingintahuan penduduk di sekitar rumahnya. Benak mereka selalu bertanya-tanya, anak gadis siapa lagi yang akan dikorbankan untuk menjadi penebus hutang bagi orang tuanya. Ruang tamu itu pun penuh sesak oleh kehadiran warga sekitar. Bahkan ada yang berdesak-desakan berdiri memandangi dari pintu dan jendela. Proses ijab kabul mereka berlangsung sangat singkat. Ki Sutopo tersenyum lebar saat menyalami penghulu, para saksi, Ki Slamet sebagai wali nikah, serta para warga yang duduk di sekitarnya. Namun sebaliknya, tak tergambar ekspresi apapun di wajah Farida. Raut muka gadis itu begitu datar, seolah tanpa nyawa. Ia pun segera bangkit dan menyelinap begitu saja, masuk ke dalam kamarnya. Sudah lepas waktu asar, saat Ki Sutopo masih sibuk menemui para tamunya. Farida masih saja mengurung diri di dalam kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Nyi Gati dan Ki Slamet melangkah beriringan memasuki kamar yang beraroma bunga dan irisan daun pandan itu. Farida yang sedang duduk bergeming memandang keluar jendela, sama sekali tak menoleh saat mereka mendekatinya. "Duk, kami akan pulang sekarang," ujar Nyi Gati sembari menyentuh lembut lengan gadis itu yang masih mengenakan kebaya panjang berwarna putih. Terdengar tarikan napas panjang Farida, seolah sedari tadi ia sama sekali tak bernapas. Raut wajah gadis itu begitu menyedihkan. Perlahan, ia memutar tubuh dan memandangi kedua orang tuanya. "Mengapa tak tinggal lebih lama lagi, Mbok, Pak?" tanyanya. "Ki Sutopo sudah meminta kami untuk segera pulang. Ia bahkan sudah menyuruh kusir untuk menyiapkan kereta kuda yang akan mengantar kami." "Tak apa, Nduk. Kata Ki Sutopo, kami diizinkan untuk mengunjungimu kapan saja. Ia juga berjanji akan memberimu izin untuk mengunjungi kami," hibur Nyi Gati. Ki Slamet hanya diam, sembari menatap Farida dengan ekspresi wajah yang sukar untuk dilukiskan. Farida mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia terlihat amat lelah. Perlahan, ia merentangkan lengannya dan memeluk sang ibu dengan erat. "Semoga Simbok segera sembuh ya," bisiknya. Nyi Gati hanya menganggukkan kepalanya. Tenggorokannya terasa tersumbat, menahan tangis. Farida beralih memeluk sang ayah. "Bapak, tolong jaga Simbok ya. Aku akan mengunjungi kalian sesering yang aku bisa," janji Farida. Tangis lelaki tua itu pun meledak. "Maafkan kami ya, Nduk." Cukup lama mereka bertiga saling berpelukan menguatkan. Akhirnya, Ki Slamet dan Nyi Gati pun meninggalkan kamar itu. Mereka tak ingin Farida mengiringi kepergian mereka hingga ke halaman. Mereka bisa memahami perasaan gadis itu yang tak ingin bertemu dengan banyak orang yang masih berada di luar. Menjelang tengah malam, rumah itu pun mulai sepi.
Satu persatu tamu sudah pergi meninggalkan rumah Ki Sutopo. Lelaki itu sudah menyuruh para pekerja yang menyiapkan pernikahannya untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Aku tak ingin ada orang lain di rumah ini selain kami. Aku ingin menikmati malam pengantinku. Pesannya kepada kedua orang anak buahnya yang malam itu ditugaskan untuk berjaga di luar. Jadilah malam itu hanya Ki Sutopo, Farida, dan kedua orang penjaga di rumah itu. Ki Sutopo memasuki kamar Farida dengan hati berbunga-bunga. "Di mana kita akan melakukannya, Nduk? Di sini atau di dalam kamarku?" tanya Ki Sutopo dengan mesra. Ia menghampiri Farida yang sedang berkutat menyisir rambutnya yang masih basah setelah selesai mandi. Farida bergidik saat jemari lelaki itu menggerayangi tengkuk dan bahunya. "Ada siapa saja yang masih berada di rumah ini, Ki?" tanya Farida sembari memandang sang suami dari pantulan cermin di hadapannya. "Hanya ada kita, Nduk. Juga ada Jarwo dan Triman di depan untuk berjaga-jaga." "Berjaga dari apa?" tanya Farida tajam. Ki Sutopo hanya diam mendengar pertanyaan itu. "Berjaga-jaga agar aku tidak kabur," tegas Farida. "Aku tidak akan kabur lagi, Ki. Sudah terlambat. Untuk apa? Toh sekarang aku sudah menyandang status sebagai istrimu." Tukas Farida tanpa tedeng aling-aling. Senyuman sinis tersungging di bibirnya. "Lalu bagaimana maumu, Nduk?" tanya Ki Sutopo. Kali ini jemari lelaki itu mulai menyelinap ke balik kebaya Farida. Ia mengelus lembut belahan dada gadis itu. "Aku malu kalau mereka mendengar apa yang akan kita lakukan, Ki. Ini adalah hal yang pertama buatku," dusta Farida. "Lebih baik suruh mereka pulang saja atau pergi dari rumah ini. Aku tak ingin merasa terganggu," pintanya. Ki Sutopo menarik tangannya dan berdehem singkat. "Baiklah, aku akan keluar dan menyuruh mereka pulang saja. Benar katamu. Aku pun tak ingin terusik oleh siapapun," ujar Ki Sutopo. "Oh ya Ki, satu hal lagi," potong Farida sebelum lelaki itu berbalik. "Lebih baik kita lakukan saja di kamar ini. Tapi beri aku waktu sebentar untuk mempersiapkan diri." Ki Sutopo tersenyum lebar. "Tentu saja, Nduk. Apapun yang kamu mau," ujarnya. Farida segera mengunci pintu kamar itu setelah Ki Sutopo keluar. Lelaki itu menemui Jarwo dan Triman yang sedang asik bermain gaple di teras. "Wo, Man, kalian pulang saja. Malam ini ndak usah berjaga," perintah Ki Sutopo. Kedua lelaki itu menoleh dan menatap tak percaya kepada sang juragan. "Beneran ini, Doro?" tanya Jarwo, tak yakin akan pendengarannya. Selama ini juragannya itu selalu mengomel apabila mereka datang terlambat. Tapi malam ini malah justru menyuruh mereka pulang saja. "Iya, istriku tak ingin ada yang mendengarkan kami. Maklumlah, anak perawan," jawab Ki Sutopo dengan senyuman lebar. Ucapan lelaki itu disambut tawa kedua anak buahnya. "Baiklah Doro, kami segera pulang saja,"
Selamat menikmati malam pertama, Ndoro, ujar Jarwo dibarengi anggukan Treman. Kedua lelaki itu dengan riang bergegas meninggalkan rumah megah itu. Ki Sutopo segera mengunci pintu depan dan melangkah menuju kamar Farida dengan hati yang sungguh gembira. Ternyata rencana malam pertamanya dengan Farida begitu mulus. Gadis itu tak berulah sedikit pun dan bahkan cenderung pasrah. Dengan tergesa, ia mengetuk pintu kamar Farida. "Nduk," panggilnya lembut. "Sebentar, Ki," seru Farida dari dalam kamar. "Apakah mereka sudah pulang?" tanyanya kembali. Sudah aku suruh mereka pulang kok," jawab Ki Sutopo. Tak lama kemudian, gadis itu pun membuka pintu kamarnya. Harum semerbak bunga bercampur dengan wewangian yang memabukkan seketika menggoda penciuman Ki Sutopo. Lelaki tua itu begitu bergairah memandangi tubuh Farida yang hanya terlilit kain jarik tipis. "Kenapa lampunya kau matikan, Dok?" tanya Ki Sutopo. Ia berjalan memasuki kamar itu dengan tangan meraba-raba di sepanjang dinding. "Aku malu bila kau melihat tubuh telanjangku, Ki," jawab Farida lembut. Ki Sutopo terkekeh mendengar jawaban itu. Ia segera menyergap dan mencium bahu Farida saat gadis itu mengunci pintu kamar. Keadaan menjadi gelap gulita. Farida mengeliat, berusaha meloloskan diri dari dekapan lelaki itu. "Sebentar, Ki, naiklah ke atas ranjang dulu," bujuk Farida. Tanpa diperintah 2 kali, Ki Sutopo melucuti sendiri pakaiannya hingga tak tersisa sehelai benang pun. Lalu ia menghempaskan diri di atas ranjang yang sangat harum. Dalam kegelapan, ia tersenyum-senyum, membayangkan apa yang akan Farida lakukan untuknya. "Pejamkan matamu, Ki, santailah," perintah Farida. Ki Sutopo menuruti permintaan itu. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan sembari memejamkan mata. Tak lama kemudian, ia merasakan gerakan tubuh Farida yang naik ke atas ranjang. Lalu tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki menggeram. "Jangan bergerak, Ki, atau belati ini akan menusuk lehermu." Ki Sutopo terkejut bukan kepalang. Ia berusaha bangkit dan bergerak, namun ia juga bisa merasakan sebuah ujung belati yang menusuk kulit lehernya. Kini mulai terasa pedih. Ki Sutopo menelan ludah dengan gugup dan ketakutan. Ia berusaha untuk tidak menggerakkan tubuh. Dalam keadaan panik, ia mencoba mengingat siapa pemilik suara itu. "Siswo, iya benar, itu suara Siswo." Ki Sutopo menjadi naik pitam sekaligus heran. Ada hubungan apa antara Siswo dengan istrinya? "Cepat ganti pakaian dan kemasi barang-barangmu, Dek. Tunggu aku di pintu belakang," teriak Siswo dalam kegelapan. Farida buru-buru mengenakan pakaiannya dan meraih tasnya yang sudah disiapkannya di bawah ranjang. Gadis itu berlari secepatnya dengan memeluk erat tasnya. Ia segera membuka pintu belakang.
Tubuhnya gemetar saat menunggu siswa di luar rumah. Ia mendengar suara berdebam beberapa kali. Farida hanya bisa berdoa, semoga siswa tidak terluka. Tak lama kemudian, siswa pun berlari keluar. Dengan cepat, ia meraih tangan Farida dan menariknya dalam kegelapan. Mereka tak peduli akan onak dan duri yang menggores kulit mereka. Sekilas Farida melirik kepada belati yang tergenggam di tangan kanan siswa. Farida terkesiap. Di bawah sinar bulan, ia bisa dengan jelas melihat belati itu meneteskan cairan kental berwarna merah. Farida menelan ludah dengan gugup. Ia yakin sekali siswa sudah membunuh Ki Sutopo. Farida tak tahu kemana siswa akan membawanya. Namun, lelaki itu seperti sangat yakin ke arah mana mereka menuju. Akhirnya mereka tiba di sebatang pohon dengan seekor kuda yang tertambat di bawahnya. Ternyata ada sebuah sungai kecil yang mengalir di dekat pohon itu. Siswa membawa belatinya dan membasuhnya di sana. Belati itu kembali bersih dan berkilat-kilat, menunjukkan ketajamannya. Siswa mengelapnya dengan ujung bajunya, lalu memasukkan belati itu ke dalam sarungnya yang terkait di pinggang siswa. "Kakak membunuhnya?" tanya Farida takut-takut. Meski bahagia bisa meloloskan diri dari rumah itu, namun bayangan akan siswa yang membunuh Ki Sutopo tak urung membuatnya bergidik juga. "Aku terpaksa. Dia memberontak melawan. Padahal aku hanya ingin menahannya sampai kita pergi. Kami bergumul. Dia berusaha merebut belatiku. Tak sengaja aku menikamnya. Mungkin ia hanya terluka," ujar siswa dengan tenang. "Sudahlah, tak usah dipikirkan. Sebentar lagi kita akan berada jauh sekali dari tempat ini. Kita akan menuju ke stasiun dan pergi ke tempat yang jauh. Kamu siap?" Farida hanya mengangguk dan menurut saat siswa membantunya naik ke atas punggung kuda itu. Sepanjang perjalanan, Farida teringat kembali saat siang tadi siswa menyelinap memasuki kamarnya dengan menyamar sebagai pemuda yang mengantar pengiriman janur kuning dan bunga. Lelaki itu bersembunyi di kamar Farida dan menyelinap di bawah ranjangnya saat Ki Sutopo masuk. Farida berharap Ki Sutopo hanya terluka, namun ia tak ingin kedua orang tuanya menjadi sasaran amarah lelaki itu lagi. Namun ternyata siswa berdusta. Keesokan paginya, Mbok Yah yang datang untuk memasak menemukan lelaki itu mati bersimbah darah dengan leher yang nyaris putus serta banyak luka tikaman di perutnya. Wajah lelaki itu tertutup bantal dengan mata melotot dan mulut menganga lebar. Perempuan itu berteriak histeris memanggil para warga. Ternyata sejak awal siswa memang berniat ingin menghabisi Ki Sutopo. Demikianlah akhir part ke-19 dari kisah fiksi horor yang berjudul Sedayu Bahulawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.